Taib. Ana mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam ini kita sungguh berbahagia karena dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini tentu saja kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan kegiatan ini, tidak akan bisa hadir di majelis ini di halaqah perdana kita ya, tanpa kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis halaqah perdana ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para thalibah yang sudah hadir di dalam majelis ilmu ini yang tak lain hanya karena ingin belajar ilmu yang sangat mulia. Di sini kita belajar ilmu yang sangat mulia. Belajar ilmu Allah yang sangat agung, yakni kalamullah. Sebelum kita mulai halaqah pada malam ini, terlebih dahulu ana minta izin pribadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah paham ana meskipun lewat Zoom lewat online. Bentar. Nama ana kalau yang asli di KTP itu Eka Prastyo Utomo. Itu ceritanya panjang. Jadi kalau diceritain itu pewanjang nanti. Intinya nama KTP itu Eka Prastyo Utomo. Jadi kalau dulu dari pesantren itu pas ketika masuk pesantren itu ketika dilihat sama ustadznya itu kalau kok namanya laki-laki gitu. Qadarullah dari orang tua ngasihnya itu ada kesalahan di catatan yang bagian pencatatan gitu. Jadi ya gimana lagi ya dapatnya itu ya diituin diterima. Jadi di pesantren dulu ana dirubah menjadi namanya Safinatun Najah, bisa dipanggil Vina, boleh bisa dipanggil Safina. Jadi ini untuk anak-anak pesantren biasanya itu manggilnya Safina atau Vina. Jadi kalau panggil Eka itu enggak, mereka itu enggak mudeng gitu. Untuk umur ya tempat tanggal lahir di Mojokerto. Mungkin ada yang dari Mojokerto juga di sini. Mojokerto 14 Oktober 1988. Kira-kira kalau sampai sekarang 2023 itu paling 34 35 gitu. Domisili anak di Mojokerto. Mempunyai anak 2. Alhamdulillah mempunyai anak 2. Mungkin barangkali ada yang dari Mojokerto ini anak kenal dengan ini
Mbak Desi ini, Mbak Desi Purwandi, Ummu Hanif ini. Sama yang tadinya itu, bentar Ana lihat cek dulu data Antuna. Yang dari Mojokerto, nih Mbak Desi. Masya Allah di sini ada yang sampai umurnya 57 nggih. Bu Sri. Bu Sri sudah hadir? Bu Sri? Bu Sri sudah hadir? Belum. Bu Iin Aswarin. Sudah hadirkah? Masya Allah. Ini coba Ana absen dulu nggih. Mbak Astria Fitriani hadirah? Hadirah, Ana kasih cohos. Hadir Ustazah. Mbak Desi Purwandani hadir? Hadir Ustazah. Nah, alhamdulillah. Bu Iin? Bu Nunung Haryati. Bu Nunung. Hadir Bu Nunung? Belum. Oh ini Bu Nunung. Mic-nya kok nggak kedengaran Bu Nunung? Nggak ada itu apa suaranya. Ini anak kemarin Bu Nunung tanya jenengan itu, ini Bu Nunung siapa itu? Karena di sini ada beberapa Bu Nunung namanya. Jadi Ana bingung ini Bu Nunung siapa gitu. Mbak Nurma Asanti. Nah, Mbak ini Rifatul Anwiyah. Kok nggak? Ini suara mama kok nggak ada, Dek? Mbak Rifatul Anwiyah. Hadirah? Tadi dia kok nggak denger? Halo Ibu Ustazah. Siapa lagi? Mbak Rofi Wijayanti. Ustazah hadir. Alhamdulillah. Naam. Mbak Rofi hadir? Hadirah? Naam. Bu Tiwu hadir? Hadir Us. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Rufaidar? Bu Rumaisya? Ini ada dua, Bu Rumaisya sama Mbak Rumaisya. Ya, yang Mbak Rumaisya Asyafa. Itu umurnya 25 tahun, nggih. Hadir? Hadir. Masya Allah. Bu Rumaisya juga hadir? Bu Rumaisya? Ini Mbak Saparina ya, yang Mbak Rina ini. Ini belum on mic-nya, jadi mungkin itu dipencet lagi deh ini. Mbak Rina masih belum kedengaran nanti apa suaranya. Mbak Sofiatul Rahmani ya. Dari Jambi. Bu Titi Indarti. Hadir Ustazah. Masya Allah, jazakillah khair. Yang belum hadir siapa ya? Ini tadi Bu Iin ya. Bu Iin sama. Yep. Ahmad. Ini Mbak Rina ini belum dipencet. Baik, Ana mulai. Sebelum kita belajar, ya. Afan Bu Nunung ya mic-nya Ana matiin ya. Jadi nanti jenengan jangan dibuka lagi mic-nya. Nanti kedengaran sampai sini, nggih. Baik, Ana mulai. Sebelum kita belajar di kitab kita nantinya, di kitab Yasarna, ya. Ana mau memberikan motivasi sedikit ya untuk niat kita. Jadi
ketika kita belajar, awal kita belajar dimanapun itu kita berada, yang pertama kita harus meluruskan niat dulu. Ya, sebelum meluruskan niat, yang paling awal ketika kita belajar juga, ketika kita masuk ke dalam majelis ilmu, ya, kita harus meluruskan niat. Ya. Dan juga terlebih dahulu kita juga memposisikan diri kita itu bagaikan gelas yang kosong. Jadi kalau kita menuntut ilmu dengan membawa gelas yang berisi air, apalagi airnya itu sudah penuh gitu, maka apa yang kita dapatkan, ilmu itu tidak akan bisa tertampung di dalam gelas itu. Kalau kita membawa air yang sudah gelas yang ada airnya, ya, kita mau isi gelas itu, alhasil akan tumpah. Karena apa? Ya, karena di situ sudah ada air di situ, makanya ketika mengisi itu sudah airnya itu meluap. Gitu. Sama halnya kita ketika kita belajar di majelis ilmu, dimanapun kita berada, diposisikan bahwa diri kita ini sangat-sangat butuh ilmu, sangat-sangat membutuhkan ilmu. Nah, kita hempaskan, kita tinggalkan dululah ilmu kita yang misalnya kita sudah mendapatkan ilmu yang Masya Allah ya. Tapi ketika kita bermajelis, kita ingin menuntut ilmu, ya, kita abaikan dulu itu, kita tinggalkan dulu itu, bawalah gelas yang masih kosong agar gelas itu bisa terisi dengan maksimal. Baik, awal kita belajar yang tadi sudah Anda sebutkan, yaitu tentang meluruskan niat. Di sini ada seorang salaf yang mengatakan, ya, itu dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Di sini ada seorang ulama, ya, ada seorang salaf, ya, yang mengatakan bahwa dahulu itu kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah, namun karena dunia. Tapi ilmu itu memalingkan kami kepada akhirat. Jadi tidak ada keberkahan di dalam ilmu itu. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ya, ilmu itu awal pertamanya adalah niat, ya. Ilmu itu awal pertamanya adalah niat. Jadi niatnya itu harus niat yang baik. Niat yang benar-benar Niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu. Ikhlas karena Allah. Apa sih niat itu? Niat itu sebuah pondasi, ya. Bila mana, ya, niatnya itu salah, maka bangunannya yang dibangun di atasnya itu akan runtuh. Jadi perbaiki dulu niat kita ketika menuntut ilmu. Karena apa ini ya? Ana ini belajar ini karena apa? Ya, aksannya itu kita belajarnya ini karena Allah, mencari ridho Allah, ya. Ketika di dalam majelis ilmu, ya, di dalam majelis ilmu ini, yang kedua adalah istima'. Ketika kita sudah belajar di dalam majelis ilmu, ya, yang habis niat kita dengan ikhlas. Yang kedua adalah mendengarkan dengan niat benar-benar ingin menyimak. Ya. Jangan sampai nanti ketika halaqah, ya, ketika menerangkan sambil kalau orang Jawa itu disambi-sambi gitu. Kalau orang Jawa itu, jadi nggak begitu konsentrasi dalam menyimak. Apalagi tidak mencatat. Di sini nanti insya Allah banyak faidah, banyak manfaat juga, dan faidah-faidah yang akan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari nantinya insya Allah. Oke, jadi aksannya dicatat, bikin buku tersendiri untuk catatan, ya.
Awalnya coret-coretan nggak basah, karena kadang itu kan kalau kita menerangkan mungkin terlalu cepat atau apa. Tapi insya Allah nanti di sini nanti ada rekaman. Nanti insya Allah bisa diputar ulang. Ya, bisa diputar ulang rekamannya insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Yang ketiga adalah berusaha memahami. Ya, jadi ketika ilmu itu datang kepada kita, kita sudah diterangkan. Ya, kita harus berusaha untuk memahami. Jangan sampai apa? Belum kita melaksanakan sudah mengeluh ya. Ustadzah, anak ini sudah tua Ustadzah, umur anak itu mau 60 Ustadzah. Ya, barangkali ada yang menggerutu gitu. Atau apa di dalam hati itu seperti itu atau berkata seperti itu, nggih. Di sini maksud untuk berusaha memahami itu ya sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau semakin tua, misalnya nggak bisa, Ustazah saya memahami sebisanya. Tapi ya harus berusaha, jangan sampai menyerah. Yang keempat adalah menghafal. Ketika ada suatu ilmu yang perlu dihafal, ya kita harus menghafal. Apalagi di ilmu tahsin nanti memang perlu banyak kita menghafal dan memahami. Ya. Yang kelima adalah mengamalkan untuk diri sendiri. Ketika kita mendapatkan ilmu, jangan sampai kita nggak mengamalkan ilmu kita. Ya, mengamalkan untuk siapa dulu? Untuk diri sendiri dulu kita amalkan. Misal kalau kita ini belajar tahsin, kita mendapatkan ilmu, ya makhraj itu seperti ini. Makhraj misal hamzah itu seperti ini, adanya di aqsal halq misalnya. Ya kita coba terapkan, kita amalkan. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an kita terapkan meskipun itu bertahap ya. Karena kita nggak mungkin ya, tidak mungkin nantinya ketika kita belajar dulu langsung jerat banyak itu nggak mungkin. Kita perlu bertahap apalagi kalau usianya sudah banyak ya. Jadi kita bertahap, ilmu apa ya tadi yang sudah diajarkan itu langsung kita terapkan ya. Kita amalkan. Mungkin nantinya kita ajarkan kepada anak kita yang mengajar diajarkan kepada santri kita ya. Itu. Yang selanjutnya adalah menyebarkan, mengajarkan dan mendakwahkan. Ini sama. Maksudnya itu kita apa? Memberikan ilmu kita itu kepada khalayak ya, kepada orang. Jadi tidak untuk diri kita sendiri ya, tapi kita untuk siapa? Mungkin untuk anak juga ya. Tuh. Dan bisa didakwahkan kalau misalnya menjadi seorang guru. Toyib, Ana bisukan dulu. Ini ada yang buka mic. Tolong dijaga mic-nya ya. Karena di sini nanti langsung terdengar. Dari sekelompok ulama yang terdahulu, di sini ada Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi beliau adalah ulama ahli hadis, ya. Beliau menceritakan kami dulu, ya, mencari ilmu karena dunia. Maksudnya itu mungkin ingin dipuji, ya, karena agung, terhormat, ya, mulia. Jadi intinya itu maksudnya itu ingin dipuji orang, ditampakkan kepada orang gitu. Lalu setelah belajar dengan niat yang salah, akhirnya ilmu itu menyeret kami kepada akhirat. Barulah setelah di tengah jalan terluruskan niatnya, maka barokah ilmu itu masuk ke dalam hati mereka dan menuntun kepada niat yang benar. Jadi di sini pentingnya meluruskan niat, ya, meluruskan niat untuk mencari ridho Allah itu sangat-sangat penting. Agar apa? Agar ilmu kita itu berbarokah, ya. Betapa banyak orang yang di awal itu mencari ilmu membawa niat yang keliru. Kadang-kadang itu niatnya ingin dipuji orang kan gitu ya. Agar terlihat bahwa aku ini loh seorang ahli ilmu gitu. Padahal sebaiknya kita
ketika kita semakin mendapatkan ilmu, semakin menunduklah kita. Jadi kita tidak boleh terlalu mengumbar-ngumbarkan bahwa kita ini ahli ilmu gitu, ya. Tetapi ketika ilmu itu didapat, ilmu itu kemudian memperbaiki niatnya, ya, dan menjadi yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Di sini di dalam kitab Al-Jami' Jami' Bayan Al-Ilmu wal Fadili, ya, menuntut atau mencari ilmu itu maksudnya itu bukan karena Allah, ya. Menuntut ilmu, ya, mencari ilmu itu karena Allah. Jadi jangan sampai niatnya itu keliru, ya. Memperbaiki niat agar hati kita itu ikhlas dan menjadikan keikhlasan itu karena Allah Ta'ala, menjadikan ilmu itu berbarokah. Baik. Bisa dilihat di screen, semuanya melihat di screen. Insya Allah kita mulai pembahasan kitab kita. Kita belajar di sini itu dari kitab panduan ini, namanya metode Yasharna, ya. Ini fasahatul lisan. Jadi bukan tentang makhrajnya, ya. Maksudnya itu yang dibahas di sini nantinya di kelas kita nantinya. Itu ada yang tanya, Ustadzah, apa maksudnya perbedaan? Nanti kan ada perbedaan, ya. Perbedaan di Moisha nanti itu gimana maksudnya? Apa perbedaan makhraj? Bukan. Kita nantinya itu belajar tentang fasahatul lisan dari jalur Syam. Perlu digaris bawahi, ya. Jadi kita nanti insya Allah belajar di fasahatul lisan yang jalurnya Syam. Di dalam kitab ini, insya Allah penulis yaitu Ustadz Rendra Abu Sofiyah, hafidhahullah ta'ala. Beliau yang menulis kitab ini. Coba di situ ada 10 mabadi ilmu tajwid. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Kita mau mengawalinya. Asalnya dicatat, ya. Karena nanti ilmu yang kita pelajari harus kita ikat dengan tulisan agar tetap termurojaah nantinya. Di sini ada mabadi ilmu tajwid. Oh ya, nantinya insya Allah sementara ini kita memakai PDF. Jadi nanti insya Allah nanti ada PO untuk kitab ini. Insya Allah nanti kalau sudah ready, sudah cetak, insya Allah nanti dikabar di grup. 10 mabadi ilmu tajwid, ya. Berkata Ibnu Sabban, inna mabadi'a kulli fanni 10, al-hadd wal mawdu'u thumma al-thamrah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' al-ismul istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Di sini kita belajar tentang apa sih Ustadzah 10 mabadi ilmu tajwid itu? Ya. Di sini ada artinya, coba kalau kurang besar bisa dicubit-cubit itu layarnya. La ba'sa, ya. Sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10 batasan atau definisi. Yaitu pokok bahasan dan buahnya, keutamaan, nisbah dan penemunya, nama, sandaran dan hukum syar'inya, serta permasalahannya, ya,
Siapa yang memahami sebagiannya cukup baginya, dan siapa yang memahami seluruhnya maka ia akan meraih kemuliaannya. Bentar. Di sini ada yang pertama yaitu al-haddu. Anak akan rangkumkan, anak akan itu kan perincikan. Yang pertama adalah batasan di sini. Ya. Yang pertama adalah batasan definisi. Yang al-haddu, ya. Secara bahasa, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Nah, di sini terdapat sifat, ya, sifat hak dan sifat mustahak di sini itu. Jadi ketika sifat hak itu apa, Ustazah? Sifat yang selalu melekat. Ya, di batasan ini ada sifat yang disebut sifat hak. Sifat yang selalu melekat atau ada pada huruf hijaiyah yang harus ditunaikan, misalnya sifat lazimah, ya. Dan juga mustahak, sifat yang terkadang muncul pada kondisi tertentu dan terkadang tidak nampak pada kondisi tertentu. Itu contohnya pada sifat ar-ridha. Anak kecepatan nggih? Kalau kecepatan nanti bilang. Ya, yang pertama adalah sifat hak, ya. Jadi dari kata tajwid ini, ya, memiliki makna yang sama dengan istilah yang sudah populer, yaitu tahsin, yang berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Di sini tadi Ana bilang sifat hak, ya. Di sini ada istilahnya. Secara istilah tajwid itu bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'itta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, ini tadi yang Ana sampaikan. Sifat hak itu apa, Ustazah? Nah, sifat yang selalu melekat pada huruf hijaiyah yang harus ditunaikan. Jadi sifat ini itu harus ada ketika kita kita melafadzkan huruf tersebut. Yang kedua adalah mustahak. Mustahak itu sifat yang terkadang muncul pada kondisi tertentu dan terkadang tidak nampak pada kondisi tertentu. Itu untuk sifat mustahaknya. Itu contohnya itu pada sifat ar-ridha. Jadi sifat ar-ridha itu apa aja, Ustazah? Sifat yang dia itu kadang muncul, ya, pada kondisi tertentu, kadang tidak muncul. Itu di idhar, ya, di idgham, ikhfa, itu contohnya. Yang kedua adalah pokok bahasan ilmu tajwid. Ana kasih slide yang setelahnya. Bisa dilihat. Pokok bahasan ilmu tajwid yaitu mencakup kalimat Al-Quran dengan memberikan hak beserta mustahak huruf-hurufnya tanpa disertai dengan takalluf atau ta'assuf dalam pengucapannya. Karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan wahyu. Di sini perlu kita fahami, nggih, dalam pokok bahasan ilmu tajwid ini, ya, al-mawdu', ya. Ketika kita membaca secara ilmu tajwid itu terkhusus untuk lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Berkisar pada lafaz Al-Qur'an saja. Jadi gimana, Ustazah, ketika kita ada sebuah hadis atau ada matan gitu misalnya, ya. Jadi kita itu boleh membaca dengan tajwid tapi tidak sebagus atau sedetail ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi sifat
hak dan mustahaknya itu tidak begitu nampak gitu loh. Jadi kalau membaca Al-Quran baru kita terapkan hukum-hukum tersebut. Tapi kalau hadis, matan, sama halnya ketika kita orang Arab atau orang Arab itu ngomong gitu. Jadi nggak terlalu ditajwidkan gitu, ya. Jadi untuk ilmu tajwid itu hanya untuk yang Al-Quran aja. Ketika kita membaca Al-Quran. Untuk tadribat Ustadzah, jadi kalau tadribat itu insya Allah kita jangan memakai tajwid dulu, ya. Nanti insya Allah nanti kita arahkan, bimbing insya Allah. Yang ketiga adalah buah manfaat. Buah manfaat mempelajari ilmu tajwid. Di sini menjaga lidah dari lahan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menjaga keaslian Al-Quran dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Ini sebuah manfaat atau manfaat ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Ya, jadi yang pertama menjaga lidah dari lahan. Lahan itu apa sih Ustadzah? Lahan itu kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi yang salah-salah itu kita sebutnya lahan, ya. Kalau dalam ilmu tajwid, baik itu kesalahannya jelas, ya, yang bisa merubah makna. Misalnya itu tadi baca oh gitu, itu sudah salah, ya. Misalnya sa dibaca sya, itu salah, ya. Artinya atau kesalahan samar yang mana tidak sampai merubah arti makna. Yang ini kesalahan samar misalnya antara sa dengan sya itu kan agak mirip ya. Kalau orang-orang itu kalau belum paham itu pasti dibaca sa aja gitu nggih. Nah, ini sebuah kesalahan juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Di sini ada kesalahan atau lahan. Lahan itu dibagi menjadi dua. Jadi kita perinci lagi, lahan itu menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jahli. Lahan jali. Yaitu kesalahan yang tampak jelas. Ya, kesalahan yang tampak jelas yang langsung bisa diketahui meskipun orang tersebut bukan ahli di bidang tajwid. Jadi meskipun kita itu tidak paham begitu dalam tentang ilmu tajwid itu, kita bisa tahu bahwa itu salah gitu. Ya. Misalnya apa? Beliau itu merubah huruf ketika kita mendengar ada seorang fulan ya yang membaca sebuah ayat atau surat, hurufnya itu dirubah ya. Kita tahu bahwa itu salah. Nah, itu kesalahannya itu tampak gitu. Terus menambah kata ya atau mengurangi huruf atau merubah harokat yang tadinya ta dibaca ti atau dibaca tu gitu kan. Terus mengurangi huruf ya, meskipun itu satu huruf aja sudah salah ya. Itu disebut lahan jali. Yang kedua adalah lahan khafi. Nih, kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang telah mempelajari ilmu tajwid. Ya, di sini ini harus paham orang tersebut. Jadi sifat yang tidak tertunaikan, ya, pada sifat yang tidak tertunaikan. Misalnya sifat-sifat yang kurang tawasud, ini kurang istiqolah, kurang tafasi. Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid. Insya Allah nanti di sini kita akan belajar sama-sama. Insya Allah nanti pelan-pelan akan bisa mempelajari atau paham tentang sifat ini. Nah, di sini ada catatan, ya. Ini tidak terhitung ya apabila datang riwayat yang sah pada qiraah mutawatirah ya. Nah, di poin ini itu tidak terhitung. Karena kita nantinya ketika belajar itu banyak ternyata riwayat-riwayat ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak terkhusus oh ini salah Ustazah, ketika ini dibaca ini salah.
Enggak. Jadi ada apa itu riwayah ya yang syah yang memang bentuknya seperti itu gitu. Ketika kita contohkan misalnya ya, kita ini belajar itu di riwayat Hafs an Asim jalur Satibiyah ya. Ada yang riwayat lain misalnya Warsh gitu ya. Yang tadinya ro dibaca re gitu kan. Itu tidak terhitung kesalahan ya. Misalnya kalau kita baca surat As-Salata, kita kan bacanya As-Salata. Ada yang juga dibaca Salata. Nah, itu kita nggak boleh langsung menghukumi, oh itu salah, itu sudah masuklah Hanjali, bukan. Karena mungkin beliau itu membaca dengan riwayat yang lain. Terlalu cepatkah, Ana? Nah, kalau cepat, terlalu cepat nanti bilang ya. Taib, Ana lanjutkan. Di sini Ana akan membahas tentang aib-aib dalam membaca Al-Quran. Ya. Dari Al-Imam Ibnu Jazari di dalam kitab An-Nasr, ya, itu ada 9 aib-aib yang ketika kita membaca Al-Quran itu kita tidak sadari. Ya. Yang pertama adalah membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging di dalam mulutnya. Jadi ketika membaca itu mengumam. Ya, jadi tidak tertunaikanlah itu tempat-tempat hurufnya itu berantakan karena ketika membaca itu kayak mengunyah gumpalan daging, jadi menggumam. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Jadi nggak tertunaikan. Yang tadinya itu huruf-hurufnya itu keluar dari makhrajnya masing-masing. Nah, ketika si fulan ini membaca dengan tidak membuka atau masih menggumpal-gumpal ya, menggema di situ ya nggak tertunaikan gitu. Ini adalah sebuah apa? Sebuah aib. Jadi sebuah kesalahan ya yang tidak boleh kita lakukan. Terutama pada kita yang sudah belajar ilmu tajwid ini. Yang kedua adalah membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokan. Ya. Jadi semua huruf itu dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Di sini ketika kita belajar ya, apalagi sudah tahu ilmunya, makhraj itu letaknya di mana, itu ada tempat-tempat tersendiri ketika kita melafadzkan huruf tersebut. Jadi nggak semuanya ditaruh di pangkal tenggorokan ya. Alhasil apa? Suaranya itu kadang enak didengar ya. Tapi kadang itu masuk ke hidung loh ya. Pernah dengarkah qori ya? Qori misalnya membaca dengan suara yang sangat Masya Allah nggih. Suaranya sangat tinggi gitu. Tapi kebanyakan itu masuk hidung. Kadang itu suaranya itu berasal dari pangkal tenggorokan ya. Yang ketiga adalah membaca dengan membengkokkan rahang. Jadi membacanya itu rahangnya ini dibengkok-bengkok gitu. Dibelok-belokkan gitu. Nah, ya. Dibelok-belokkan sehingga kayak terdengar cengkok-cengkokan gitu. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh kita lakukan ya. Yang keempat adalah membaca dengan suara gemetar ya. Ini biasanya itu dilakukan ketika suaranya itu pada volume yang rendah sehingga suaranya itu terdengar sangat rendah. Contohnya gimana Ustazah? Misalnya ya, suaranya pol rendah dari bawah. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah nggak? Insya Allah nggak. Apalagi kadang itu ditampakkan di setel atau didengarkan di masjid-masjid gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya, apalagi ketika membaca itu sampai bergetar-getar itu nggak boleh ya. Yang kelima adalah memanjangkan huruf yang bertasydid ya.
Ketika ada huruf yang bertasydid itu nggak boleh kita panjangkan apanya, harokatnya, matnya itu nggak boleh. Ya, memanjangkan hurufnya, menjadikan dia itu menjadi mat itu nggak boleh. Yang kita panjangkan, itu hanya apa, gunnah dan huruf-huruf mat, ya. Jadi ketika bertasydid itu hurufnya nggak boleh panjang. Itu ada kadar tekanan di situ ya ketika bertasydid. Jadi ada sukun dan juga huruf yang berharokat di situ. Jadi tidak boleh ditekan kecuali pada gunnah. Gunnah itu ketika nun dan mim bertasydid itu ada panjangnya. Tapi panjangnya itu bukan panjang hurufnya berharokat, bukan. Yang menjadikan dia mat, bukan. Ya, tapi panjangnya itu di dengungannya. Ya, nanti insya Allah kita pelajari. Yang ke-6 selanjutnya adalah memotong-motong mat, ya. Jadi memotong-motong huruf panjang, nggak boleh. Apalagi dicengkok-cengkokkan ya, diayun-ayunkan ya. Ketika kita membaca itu nggak boleh. Karena kadar panjang ketika kita wazan ketika kita membaca huruf mat itu harus setara, nggak boleh diayun-ayun, itu nggak boleh. Ya, ini perlu difahami nantinya, nggih. Kita optimalkan, kita belajar untuk membaca dengan baik dan benar, nggih. Untuk yang nomor 7 adalah memanjangkan gunnah. Ini sudah tadi Ana sampaikan. Ketika gunnah itu memang ada panjang ya, ada kadar panjang gunnahnya. Tapi kita tidak boleh membacanya dengan lebih dari kadar gunnah itu sendiri ya. Jadi lebih dipanjangkan dari kadar gunnah itu tidak boleh. Yang ke-8 adalah menghilangkan getaran pada huruf ra ya. Karena di sini huruf ra itu mempunyai sifat takrir, getaran. Tapi tidak boleh juga terlalu menggetarkan huruf ra, itu juga nggak boleh ya. Yang ke-9 adalah bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, orang itu sampai sampai ogah itu loh mendengarnya. Itu ada memang. Ana pernah datang ke suatu desa gitu, pas melintas itu ada suara speaker ya. Ketika membaca Al-Quran ya, beliau tidak memakai hukum-hukum ilmu tajwid. Jadi ketika membaca itu diterabas gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya itu dia itu lurus-lurus saja gitu bacanya. Jadi yang ketika itu ada huruf mat, tidak dibaca mat, nggak dibaca panjang, ya. Ada di situ ada dengungan, tidak didengungkan. Ada kaidah-kaidah yang lain tapi tidak ditunaikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga di situ rancau bacaannya. Ya, seperti orang yang tadi kayak mengunyah gumpalan itu qomat kamit gitu. Yang ke-9 itu bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Ya. Insya Allah nanti ada rekamannya, bisa ditonton ulang. Ya. Untuk manfaat mempelajari ilmu tajwid tadi, yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran baik lisan atau tulisan. Ya. Yang ketiga adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi niat kita mempelajari ilmu tajwid ini hanya apa? Hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah ya. Jangan sampai kita itu salah niat ketika kita mau menuntut ilmu ya. Ilmu apa aja, ilmu syar'i, ilmu yang lain, ilmu tajwid, itu juga kita harus memperbaiki niat kita. Yang keempat adalah keutamaan ya, keutamaan. Ini wa fadluhu, salah satu ilmu yang paling mulia ya. Salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah. Di sini ilmu tajwid di sini itu berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah, ya. Karena ilmu yang kita pelajari nanti itu, Masya Allah ya, nah, yang berkaitan dengan apa? Kalam Allah, yaitu ilmu tajwid ini. Di sini Ana jabarkan sedikit untuk tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid ini ya. Di dalam firman Allah ya, ada warattilil Qur'ana tartila di surat Al-Muzammil ya. Ana akan memberikan beberapa hadis dan beberapa firman ya. Yang pertama adalah warattilil Qur'ana tartila di dalam surat Al-Muzammil ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini salah satu pentingnya mempelajari makharijul huruf. Yang kedua, menurut tartil menurut Ali bin Abi Thalib, ya, definisi tartil menurut Ali bin Abi Thalib. Di sini mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Ya, jadi mentajwidkan huruf itu membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya dan serta disertai dengan sifat dan mustahaknya tadi ya. Sudah Ana terangkan di awal hak dan mustahaknya tadi. Yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, memahami kapan atau di mana kita boleh berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Serta memahami kapan di mana kita boleh memulai bacaan. Ini Ana jelaskan hadis-hadisnya dulu ya. Nanti insya Allah Ana jabarkan. Ada juga ini matan ya, matan dari Al-Imam Ibnu Jazari ya, di dalam Manzumah Jazari, barangkali ada yang sudah belajar ya. Ini ada juga matanya di sini, idh wajibun alaihimu muhattamu ya. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati yalfidhu bi afsahil lughati muharrir at-tajwid wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi. Di sini itu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringi agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih ya. Di sini dalam hadis yang Ana jelaskan tadi, Ana baca baik itu hadis firman Allah ya, dari matan gitu. Ini mengandung keutamaan ilmu di sini ya. Tentang apa? Tentang hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Jadi di dalam firman, di dalam hadis tadi itu, di dalam matan itu menjelaskan bahwa sangat penting mempelajari ilmu tajwid. Karena hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu ain bagi setiap mukallaf ya, yang membaca atau mempelajari Al-Qur'an, baik semuanya ataupun sebagian, walaupun hanya satu surat. Baik itu berdasarkan dalil Al-Qur'an yang sudah Ana bacakan tadi, hadis Nabi, ijtima' para ulama juga dan matan-matan ya. Di sini secara teori ya, mempelajari ilmu tajwid itu secara teorinya yaitu fardu kifayah hukumnya. Yang mana seandainya ada sekumpulan area ya, mungkin itu ada di desa kita mungkin ya. Ibaratkan aja ini ada di desa kita ya. Orang-orang di desa kita itu sudah ada yang mahir atau ada yang sudah mumpuni dalam kaidah teori ilmu tajwid ya. Maka kita tidak jadi wajib ain untuk kita
menjadi fardu kifayah, ya. Jadi kita nggak akan dihukumi menjadi fardu ain, nggak wajib untuk apa? Untuk mempelajarinya. Nah, ini ada pengecualian kalau kita tidak mampu, Kak. Tapi kalau kita sudah berusaha tidak mampu ya la ba'sa. Ini nanti insya Allah Ana jabarkan. Di dalam mengamalkan kaidah ilmu tajwid ini, di saat kita membaca Al-Quran, ya, hukumnya fardu ain. Wajib bagi siapapun yang dia ketika membaca Al-Quran wajib menerapkan ilmu tajwid. Nah, di sini ada lagi. Oh, tadinya katanya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, Ustazah. Nah, ketika dari sisi teorinya itu fardu kifayah, maksudnya apa, Ustazah? Ya. Nah, di sini Ana jabarkan, Ana jelaskan, nggih. Memang benar ketika kita itu ada di sebuah desa misalnya, kita itu ada orang yang sudah mahir gitu. Itu kita hukumnya ketika belajar ilmu tajwid itu hukumnya itu fardu ain gitu maksudnya. Ya. Tapi ada tapinya. Ketika kita mengamalkan, ketika kita sudah pernah belajar ya, belajar ilmu tajwid, ya kita harus wajib mengamalkan ilmu tersebut ya. Misalnya ini antuna semuanya. Kemarin-kemarin tidak paham ilmu tajwid itu apa. Bahkan ketika membaca itu ya huruf itu keluar tanpa tahu di mana letak makhrajnya gitu ya. Tapi ketika antuna sudah masuk kepada halaqah dan di situ di suatu halaqah itu misalnya halaqah tahsin ya sudah dijabarkan, sudah diajarin ilmu tersebut ya kita wajib untuk mengamalkannya. Itu maksudnya di situ. Meskipun tadinya itu secara teori itu fardu kifayah ya. Tapi kita ketika sudah belajar kita harus optimal atau bisa semampu kita bagi yang masih yang sudah tua, yang sudah tidak mampu, mungkin umurnya sudah 50 tahun ke atas itu kan ketika memahami atau menerapkan itu kan belibet ya. Ya, belibet di mulut. Terus ini kok susah banget ya hurufnya apalagi huruf tebal ya. Masya Allah, pengalaman Ana seperti itu. Jadi ketika yang ibu-ibu ya yang sudah tua gitu umurnya itu 45 ke atas atau 50 gitu nggih. Memang ketika mengucapkan huruf itu memang sangat sulit gitu loh. Ya. Ya mungkin memang beda dengan yang masih muda-muda ya. Kekuatannya juga mungkin refleksnya ketika kita menangkap ilmu itu juga berbeda ya. Jadi yang di sini yang dimaksud tentang kaidah ilmu tajwid yang mengamalkan kaidah ilmu tajwid ini bagi yang sudah mumpuni dan juga ini sudah apakah harus semuanya ketika kita belajar itu harus kita terapkan ya kita optimalkan apa yang ilmu kita pelajari itu kita coba terapkan. Kalau misal Ustazah kita belum bisa Ustazah, kita sudah maksimal, kita sudah belum bisa mengamalkan misalnya. Ya, kembali lagi sesuai dengan kemampuan kadar kita. Dan itu pun bertahap nih. Nanti ketika kita sudah masuk ke materi, barangkali ada yang cepat, ada yang kurang ya. Yang kurang jangan berkecil hati, tetap semangat untuk mempelajari ilmu ini. Jadi nggak boleh sampai sampai putus di tengah jalan. Apalagi Ustazah bingung Ustazah. Makhraj ini belum selesai, belum tuntas. Ana belum bisa baca makhraj ini, tapi nanti ditambah lagi makhraj ini lagi Ustazah. Pusing Ustazah. Gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Jangan sampai berkecil hati. Kita insya Allah ya, kita akan kita akan berjuang bersama-sama untuk mencari ilmu ini. Memang tidak waktunya itu
nggak bisa ketika kita belajar apalagi ilmu tahsin ini ya. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan langsung celing, langsung bisa semuanya itu nggak akan mungkin ya. Ya. Ada yang sampai berbulan-bulan ya, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun mengucapkan huruf ra itu aja nggak bisa. Ya, sesuai dengan kadar kita. Terus bagaimana Ustazah? Ya, kita berusaha. Kita berusaha, kita menerapkan ketika kita baca banyak latihan itu kuncinya. Oke. Tayyib, ana lanjutkan di nisbah ya. Ini wanisbah ya, wanisbatu. Korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Ilmu syar'i yang mulia ini datang dari Allah Ta'ala dengan hukum-hukumnya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaannya. Ya. Di sini keterkaitannya dengan ilmu syar'i itu keterkaitannya dengan ilmu syar'i yang lain maksudnya. Jadi korelasinya itu hubungannya dengan ilmu yang lain. Contohnya Ustazah, ya. Ilmu tajwid ini ketika kita membaca hadis, boleh nggak Ustazah kita baca sesuai dengan misalnya itu dengan pakai tajwid? Boleh, tapi kadar apa maksimalnya ya itu nggak sebegitu ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi nggak begitu diterapkan gitu untuk yang kadar kayak terlalu didengungkan, terlalu diidghamkan itu tidak. Ya ada kadar-kadar sendiri, tapi lebih baik ditajwidkan ya. Itu menurut Al-Imam Ibnu Jazari ya di dalam kitabnya. Di sini yang keenam adalah penemu dasar ilmu tajwid secara praktik ya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril alaihi salam dan Jibril kepada Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat bertalaki kepada Rasulullah ya dan tabi'in bertalaki kepada para sahabat dan seterusnya. Turun temurun hingga sampai kepada kita sekarang dengan tajwid dan tartil. Maksudnya apa Ustazah di sini? Secara ini ada dua, secara praktek ya, secara bertalaki ya. Yang tadi sudah Anda jelaskan dari Rasulullah itu bertalaki langsung kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu bertalaki langsung kepada malaikat Jibril. Ya. Terus malaikat Jibril itu kepada Allah Ta'ala. Intinya di sini itu kita itu secara praktek, jadi secara bersambung gitu. Jadi ketika kita belajar ilmu, misalnya kita belajar membaca itu untuk membenarkan ya, itu dengan cara bertalaki. Bukan dengan cara apa? Dengan cara hanya mendengarkan aja. Mendengarkan materi, terus kita baca di rumah, kita latihan di rumah, enggak begitu. Jadi kita nanti langsung dipraktekkan. Makanya ketika pas kita masuk kepada materi di Zoom nanti kita bertalaki atau kita baca satu persatu, dibenarkan satu persatu insya Allah. Jadi kalau misalnya nggak cukup waktunya, bisa nanti pakai kelas privat ya, langsung yang belum talaki di Zoom tadi, yang belum baca langsung ambil kelas di situ nanti. Dan apa itu absennya nanti anak kirimkan insya Allah ya. Jadi Antuna mengambil kelas privat ya untuk mengoptimalkan bacaan, karena kita ketika hanya mendengarkan aja tanpa praktek itu juga kurang optimal ya. Secara peletak dasar ilmu tajwid secara teori ya. Terjadi perbedaan di sini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa peletak pertama teori ilmu tajwid. Ya, tapi di sini
ada para imam-imam yang terdahulu ya yang dianggap sebagai generasi awal peletak teori ilmu tajwid. Ada Abul Aswad Al-Du'ali, Hafs bin Umar Al-Dhuri, Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqani. Ya, di sini ada beberapa para imam yang terdahulu ya, yang dianggap sebagai generasi awal peletak teori ilmu tajwid. Ya. Yang selanjutnya ketujuh adalah al-ism. Jadi namanya ya. Kadang orang-orang menyebutnya itu ilmu tajwid gitu kan ya. Kadang ada yang menyebutkan tahsin tilawah gitu ya. Itu sama aja namanya ya. Kadang orang-orang menyebutnya tilawah aja, fanu tilawah ya. Itu sama aja namanya. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih ilmu tahsin, sama aja yaitu tajwid, ilmu tajwid ya. Ya. Yang kedelapan adalah sandaran al-istimdad ya, itu sandaran. Dari tata cara praktik bacaan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ini sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang mutawatir yang tadi sudah Anda sampaikan, yang diterima dari para sahabat, para tabi'in, para masyayikh, para ulama yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Jadi di sini ya, sandaran ini ya, sandaran kita ketika kita belajar ilmu ini itu sudah pasti, sudah ada sambungannya gitu loh. Jadi tata cara prakteknya ya dari bacaan Rasulullah ya sampai ke kita itu harus bersambung kepada Rasulullah ya. Jadi di sini ada sandarannya. Apa ustazah sandarannya? Ya. Kalau ilmu Al-Qur'an yaitu tadi murattilil Qur'an tartila ya. Kalau hadis dari perkataan praktek Rasulullah ya, dari praktek-praktek Rasulullah. Yang kesembilan adalah hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Di sini udah tadi dijelaskan ya, mempelajari secara teori itu hukum-hukumnya fardu kifayah ya. Hukum mengamalkan tajwid itu ketika membaca Al-Qur'an itu fardu ain ya. Sebab bagi setiap pembaca Al-Qur'an dan dalil-dalilnya sudah ada di sini. Dalil tentang wajibnya membaca Al-Qur'an. Ya, yang dalil dari Al-Qur'an itu warattilil Qur'ana tartila. Tadi dari Al-Qur'an itu warattilil Qur'ana tartila, ya. Untuk yang dari dalil sunnah ya. Ini menceritakan bahwa praktik Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah itu dari sahabat itu ya, itu mendapatkan bacaan itu langsung dari praktek ya. Beliau bertalaki kepada Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai' ma adina lin nabiyyin hasanil sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih ya. Jadi di sini tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan nabinya, membaguskan bacaan Al-Qur'an dan mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari ya dan Imam Muslim. Yang kita ketahui bahwa mempelajari tadi sudah di sini ada kata-kata mukallaf. Ada yang tahu apa itu mukallaf? Tadi sudah disebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Ada yang paham? Ada yang tahu mukallaf itu apa?
Belum Ustazah. Oh, Masya Allah. Bentar ya. Slide-nya belum. Di sini kita bahas tentang mukallaf. Ya. Mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama. Jadi orang yang mendapatkan beban kewajiban. Jadi wajib dalam urusan agama. Wajib urusan agama, Ustazah, maksudnya apa? Ya, orang itu sudah mempunyai kewajiban untuk sholat, puasa, ya, kewajiban menuntut ilmu agama. Itu yang disebut mukallaf, ya. Yang mana mukallaf ini dia itu berakal. Maksudnya itu dia tidak gila atau tidak pikun, ya. Ya. Ada definisi dari mukallaf. Maksudnya itu apa sih mukallaf itu, Ustazah? Tadi orang yang mendapat beban kewajiban dalam urusan agama, ya. Ada syarat-syaratnya, ya. Orang yang mukallaf itu yang pertama adalah dia berakal. Ya, dia itu tidak gila dan tidak pikun. Kalau misalnya orang itu pikun, ya dia tidak mendapat kewajiban, ya, tidak dia itu terbebas dari kewajiban dalam urusan ini tadi, dalam urusan agama itu tadi, ya. Ya. Yang kedua adalah dia itu balik, ya. Jadi seorang mukallaf itu berhak, ya, untuk sholat, puasa, kewajiban yang lain itu kalau dia sudah balik. Ya, di sini yang pertama dulu Ana jelaskan dulu. Dari yang gila tadi, ya, Afan. Yang pertama adalah dia berakal, ya. Dia itu tidak gila atau tidak pikun. Di sini ada pembagian, ya, tentang gila. Jadi gila itu ada dua. Yang pertama itu gila bawaan, ya, yang mana dia itu sudah gila dari bawaannya, ya, dari lahir. Yang kedua adalah gila yang datang atau muncul setelah lahir, ya. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang gila sebelum balik, ya, yang mutlak tidak ada dosa, ya, sebelum balik. Jadi sebelum dia beranjak dewasa, qadarullah, ya, dia menjadi gila, gitu. Terus yang kedua adalah gila setelah balik, ya. Di sini dia sempat terkena taklid atau terbebani, ya, terbebani setelah balik, ya, sebelum dia gila. Maka ada pertanggungjawaban di masa tersebut. Maka setelah balik, setelah balik sebelum gila. Maksudnya apa, Ustazah? Contohnya, ya. Di sini ada anak yang kecil yang usianya itu 9 tahun Hijriyah. Nah, dia itu ketika dia sudah balik, ya, dan menjadi gila di usia 10 tahun. Jadi dia itu usianya itu 9 tahun, terus qadarullah, ya, dia itu menjadi gila di usia 10 tahun ke 11 tahun, ya. Jadi antara ke 10 tahun dan ke 11 tahun itu dia itu menjadi gila. Jadi di 1 tahun itu dia mendapat taklid atau terbebani, ya. Dia harus harus menunaikan beban kewajiban tersebut, ya. Yang kedua adalah balik, ya. Kedua adalah balik di sini. Sebelum kita mengetahui definisi tentang balik, ya, kita harus pahami dulu ada yang namanya tamyiz, ya. Yang dimana tamyiz itu dia itu mencapai usia yang 7 tahun Hijriyah. Ya, jadi belum sampai 9 tahun, ya. Yang kedua dia itu mandiri,
ya, mampu membedakan sesuatu dengan benar. Ya kan, usia paling enggak 7 tahun itu SD ya. Yaitu sudah tahu membedakan sesuatu dengan benar, misalnya itu tangan kanan, tangan kiri, ya, dengan benar. Oh, ini api, ini air. Pasti di usia seperti itu kan, di usia 7 tahun kan sudah paham ya, tentang warna-warna juga ya. Nah, anak yang belum balik ini belum mendapatkan kewajiban apapun, tapi wajib bagi orang tuanya itu untuk mengajarinya. Wajib bagi orang tuanya itu mengurusinya untuk mengajari, melaksanakan atau menjauhi larangan tentang keharaman ya. Tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah, tentang apa-apa yang harus ditunaikan. Misalnya kalau kita ajari mereka untuk sholat, kita ajari dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang tidak boleh dengan yang boleh, itu ini wajib bagi orang tuanya ya. Di sini. Di sini apabila anak itu melaksanakan keharaman, maka orang tuanya lah yang berdosa ya. Kalau dia itu tidak mengajari anak tersebut. Kalau orang tuanya itu tidak mengajari ya. Yang kedua adalah usia balik. Definisi orang yang sudah mencapai umur dewasa berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Sini untuk laki-laki itu apa? Balik itu. Jadi yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun Hijriyah. Jadi ciri-ciri anak laki-laki yang sudah balik itu keluar mani di usia 9 tahun dari usia 9 tahun Hijriyah. Ya. Terus berusia 15 tahun Hijrah. Kalau misalnya dari misalnya ya sampai 5 tahun Hijriah itu anak itu tidak mengeluarkan mani, ya sudah pasti di usia 15 tahun itu sudah dia dihukumi sudah balik, namanya balik bisin ya. Nah, untuk perempuan Ustadzah ya, pada perempuan itu keluar mani pada usia 9 tahun Hijriyah. Ya. Keluarnya darah haid pada tahun 9 Hijriah juga. Umur 9 Hijriah juga. Ya. Jika di usia itu tadi tidak keluar mani sampai beberapa tahun kemudian, nah kita tunggu sampai 15 tahun Hijriah. Kalau si anak itu belum sampai haid ya, belum datang bulan ya, belum datang bulan sampai umur misalnya 16 gitu ya. Di usia 15 itu sudah kita dihukumi dengan si anak itu sudah balik. Jadi wajib untuk menunaikan syarat-syarat hukum-hukum, menunaikan hukum-hukum yang sudah diajarkan, yang sudah disebutkan ya. Jadi dia terbebani dengan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi urusan agama. Ya, terbebani dengan kewajiban urusan agama tersebut. Ya, dia wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib menuntut ilmu. Bagi laki-laki, bagi perempuan wajib untuk menutup aurat. Itu kita harus kita ajari anak-anak kita, harus kita terapkan kepada mereka, ya. Nah, di sini apa sih Ustadzah air mani ini? Ya. Air mani itu cairan yang keluar bersama tuntasnya syahwatnya. Nah, di sini di pembahasan ini kita itu membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih juga. Jadi kita di sini harus jelas, harus terangan untuk menjelaskan ilmu ini. Barangkali ada yang belum menikah ya. Ya, Afan. Di sini ya. Belum menikah. Ya, Afan
Tapi di sini Ana menjelaskan ilmu ini agar jelas gitu loh. Jadi antuna itu bisa paham ya. Ya memang ini ilmunya berkaitan dengan ilmu fikih juga ya, karena ada keterikatan tadi dari ilmu tajwid ke ilmu fikih. Ya, di sini ada juga darah haid itu apa Ustazah ya? Darah haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan ya, yang dengan kondisi sehat. Jadi pada usia tertentu ya. Dan ini tidak didahului masa kehamilan. Jadi kalau misalnya darah haid ini ya darah yang keluar dari rahim yang karena sebab itu sudah dalam kondisi yang sehat, tidak sakit. Beda dengan kondisi yang sakit akan dihukumi dengan darah istihadhah. Dan di sini yang ketiga adalah sehat pendengarannya dan penglihatannya. Jadi jika pendengaran ya tidak berfungsi, maka dia masih bisa melihat menggunakan penglihatannya dengan bahasa isyarat ya. Orang yang terbebani tadi loh, terbebani dalam urusan agama, terbebani dalam sholat, puasa ya. Jika orang ini tuh masih bisa mendengar, berfungsi pendengarannya ya. Beliau kan masih bisa melihat ya. Dengan apa? Penglihatannya. Jadi misalnya kalau beliau itu nggak bisa mendengar, tapi kan bisa melihat, jadi tahu bagaimana kita belajar ilmu-ilmu itu. Jadi bagaimana kita sholat itu kan sudah beliau itu sudah bisa gitu, bisa melihat gitu, bisa terpenuhi syaratnya tadi. Bagaimana jika beliau tidak bisa melihat Ustazah? Jika penglihatannya itu tidak berfungsi, maka dia juga bisa menggunakan pendengarannya ya. Di sini jika salah satu berfungsi, maka dia dibebani dalam urusan agama. Ya, contohnya orang yang buta masih itu terbebani dalam urusan agama ya. Beliau masih bisa mendengar dan bisa belajar doa-doa sholat. Dia masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa melaksanakan apa apa yang ada dalam urusan agama tersebut ya. Misalnya berdakwah, masih bisa beliau menuntut ilmu, masih bisa. Tetapi jika keduanya itu tidak berfungsi ya, maka tidak dibebani dalam urusan agama. Gitu. Di sini ada yang selanjutnya adalah sampainya kepadanya seruan dakwah Islam. Ya. Jadi afan. Jadi orang yang berkewajiban dalam urusan agama itu sampainya kepadanya seruan dakwah Islam. Jadi kalau sudah sampai ya kayak antuna semuanya ini sudah misalnya sudah mendapatkan seruan ajakan ya dalam urusan ya dakwah ya itu wajib ya kita melaksanakan gitu. Itu sudah terbebani dengan syarat-syarat dan kewajiban dalam urusan agama gitu. Jadi tidak ada alasan misalnya kalau kita enggak dikasih tahu gitu, bukan alasan. Jadi mereka wajib ya, wajib untuk sholat, puasa, menuntut ilmu agama itu wajib. Jika ada seruan ilmu tentang sholat ya wajib ya, puasa juga wajib gitu loh ya. Sekarang yang nomor 5 adalah dia itu Islam. Nah, jadi jika anak tersebut itu lahir dari orang ya yang muslim, maka dia itu Islam sejak lahir nggih. Jadi dia itu lahir dari orang tua
orang tua yang muslim, yaitu wajib untuk melaksanakan hukum ini. Tetapi jika dia itu lahir dari orang tua, orang tua yang non muslim, dia memenuhi syarat keempat tadi, maka wajib baginya masuk Islam. Jadi kalau ketika ada seseorang non muslim misalnya, lahir dari non muslim, dia itu sudah mendapatkan sampai ke poin keempat, misalnya dia itu tidak gila, dia berakal, dia itu sudah balik, dia itu sehat pendengarannya dan penglihatannya, dan sampai kepadanya itu seruan dakwah, maka si fulan tersebut itu wajib untuk masuk ke dalam Islam, masuk Islam. Jadi nggak ada misalnya bantahan untuk beliau agar tidak melakukan beban atau terbebani kewajiban dalam urusan agama ini, Itu syarat-syarat atau apa sih mukallaf itu, dan bagaimana syaratnya menjadi seorang mukallaf itu. Insya Allah di situ. Lanjut yang ke-10 mabadi. Yang ke-10 mabadi itu tentang permasalahan ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Permasalahan yang akan dibahas ini adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Jadi ada permasalahan di sini ilmu tajwid. Ini maksudnya gini. Ketika Antuna itu belajar, Antuna itu sudah belajar tentang makhraj, sudah belajar tentang sifat, belajar tentang hukum-hukum, hukum-hukum yang muncul karena sebab tarkib atau yang lain, Jadi kalau sudah belajar itu dan sudah difahami, sudah sudah menerapkan, sudah mendapatkan, itu ada juga kita harus praktek yang Ana tadi katakan tadi. Jadi harus ada riyadhatul lisan. Jadi harus ada latihan, Tidak hanya ketika kita belajar itu hanya kita belajar materi aja, Jadi materi makhraj sudah bisa, sifat sudah kita dapatkan, hukum-hukumnya sudah kita fahami, Sampai materi-materi yang kita pelajari itu insya Allah sudah kita dapatkan, sudah kita hafalkan. Tapi tanpa praktek, wallahu a'lam, Jadi lidah kita itu tidak akan bisa sempurna tanpa riyadhatul lisan tadi, Jadi di sini faedahnya, ketika kita di dalam belajar ilmu tahsin di sini, tidak hanya belajar tentang materi saja. Jadi kita harus sandingkan, kita harus timbang, kita harus seimbangkan dengan apa? Dengan praktek. Praktek saja tidak akan sempurna, Kita praktek saja tidak akan sempurna tanpa kita memiliki ilmu. Tanpa kita memiliki dasar ilmu tentang makhraj, tentang sifat, tentang hukum-hukumnya, Itu tidak akan cukup. Jadi kita seimbangkan ilmu kita itu dengan praktek. Dan praktek ini nantinya kita pakai teori yang itu tadi dengan talaki. Jadi insya Allah nanti ketika kita belajar, insya Allah kita akan belajarnya itu tidak hanya materi aja. Memang nanti kita belajar itu banyak kita menulis nantinya. Tapi kita sandingi dengan langsung kita praktek. Karena kitab Yasarna ini Ustadz itu
ketika menulis ya, ketika membuat kitab ini, beliau juga beliau juga menerapkan untuk prakteknya ya. Jadi nanti insya Allah kita belajar pelan-pelan sambil kita mempelajari tentang materi ini. Tanpa kita praktekkan itu nanti kita tidak akan tahu ya bagaimana cara membacanya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Terlalu cepat ya, Ana ya? Ada, Us. Nah. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang itu yang poin ke-8 sama yang ke-9 sepertinya Ustazah nggak dibuka atau nggak di slash itu. 8 sampai 9. Iya. Ini tentang Oh, sandaran. Ya, jazakallah Ustazah. Wah iya, amin. Tips untuk yang itu ya, ketika ada slide gini boleh langsung di screenshot. Jadi kalau misalnya, cepet banget Ustazah, belum lihat screennya sudah dirubah lagi di screenshot ya. Dan nanti selain kitab ini mungkin nanti ada faidah atau apa ya, Ana sisipin faidah-faidah dari dari kitab ini. Mungkin Ustazah kok beda di dalam kitab nggak ada ya. Itu insya Allah nanti Ana sisipin ya. Kayak ini tadi bab mukallaf di sini nggak ada, tapi Ana sisipin ya sedikit. Ya. Ada lagi? Ini yang hadir sudah berapa orang ini? Mbak Astria? Masya Allah ya. 13 orang Ustazah. Nah, untuk tapi ada yang nama akunnya Oppo A15. Oppo A15 coba dibuka. Itu siapa ya? Jadi yang bagian absen ini nggak tahu ini siapa ini Oppo. Di grup pra nggak ada Oppo katanya. Jadi bingung deh Mbak Astria. Coba dibuka deh. Saya mau tanya. Nggih. Minta contoh memanjangkan huruf yang bertasydid itu gimana ya Ustaz? Apa bedanya dengan yang nun sama mim tadi? Misalnya kan ya, kadang itu memanjangkannya itu terlalu panjang. Jadi kadar gunanya itu terlalu. Coba ya. Ketika memanjangkan itu gini. Ketika kita memanjang nun misalnya inna gitu kan. Inna. Jadi kadarnya hanya seperti itu. Kadang itu di dalam qiraah ya. Ana dulu itu pernah terjun juga ke situ, makanya Ana paham. Jadi ketika memanjangkan itu terlalu panjang. Jadi inna gitu. Jadi ketika baca na, kalau itu tidak ada dibarengi, diikuti dengan hamzah itu kan menjadi mad tabi'i, ya kan? Tapi kalau ada hamzah di belakangnya diikuti hamzah baru boleh mad jaiz kan gitu ya, atau mad wajib. Tapi kadar panjangnya itu melebihi dari kadar panjang mad itu sendiri. Misalnya kalau panjang mad tabi'i itu lebih panjang dari mad tabi'i. Ya. Ada. Apalagi kalau yang baca ro yaitu biasanya itu gini. Ada yang pernah dengar nggak? Ini ada contoh ya. Jadi tidak boleh diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kadang seperti itu. Jadi gitu. Padahal kaidah ketika kita membaca ro yang ketika
bertasydid itu memang ada getaran, tapi getarannya itu tidak terlalu banyak. Ya, ada juga yang getarannya sampai di skip ya, itu juga nggak boleh. Udah paham? Siapa tadi yang tanya? Heran saja. Nah, jadi ketika kita membaca, itu kita tidak boleh sampai memanjangkan. Apalagi ketika kita membaca mat ya, ada juga yang seperti ini membacanya. Kayak gini, misalnya kita baca itu meliuk-liuk. Ya, kayak itu tadi, inna, apa ya, inna, gitu. Nggak boleh itu. Jadi ketika meliuk-liukkan itu juga nggak boleh. Ya, Ana mau contohkan itu gimana ya rasanya. Ntar ya. Jadi misalnya ada kata-kata inna gitu. Jadi diliuk dipanjangkan itu juga boleh. Ya, bahwa kadar mat itu hanya 2 huruf yang berharokat itu. Ada 2 huruf yang berharokat itu yang berjejer. Misalnya ba matobi'i. Ba. Kadarnya seperti itu. Ba menjadi ba. Nggak ada di dalam kaidah ilmu tajwid itu menjadi lebih dari kadar matobi'i. Dan juga apa? Mat far'i lainnya juga ada kadar yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Itu pun ada apa ya? Ada tingkatannya gitu. Ada maksudnya itu ada kadar panjang tersendiri ya. Tapi yang di sini kadang ada orang yang membaca lebih dari kadar 6 harokat. Pernah dengar nggak? Ya, seperti yang Anda terapkan tadi. Jadi bacanya itu diliuk-liukan, itu yang enggak diperbolehkan. Itu merupakan aib-aib ketika kita membaca Al-Quran, itu harus dihindari itu. Ya. Jadi kita belajar di sini insya Allah sesuai dengan sanad. Jadi kita belajar sesuai dengan sanad Imam Hafiz An-Asim jalur Satibiyah. Tapi fasohatul lisan kita itu kita belajar untuk menerapkan fasohatul lisan di jalur Syam. Ustadzah memang beda ya antara jalur Syam. Maksudnya apa ya Ustadzah? Kemarin ada yang tanya seperti itu. Jadi di sini ya kita belajar itu dari fasohatul lisan dari riwayat Syam. Memang ada perbedaan nantinya. Ada 4 insya Allah dari Syam, Yaman, Mesir, dan Madinah. Dan fasohatul lisan mereka ya itu berbeda-beda. Ya, karena apa? Karena letak apa ya? Kota mereka. Contohnya apa Ustadzah? Misalnya kita ketika belajar di sini di MOIS itu apa? Kita baca ba itu enggak terlalu kuat karena di sini itu hurufnya sedang gitu di Syam ini ya. Jadi ketika kita baca ba ab itu ditutup ba. Jadi enggak terlalu kuat. Sedangkan kalau kita nanti bertalak misalnya kita apalagi yang sudah berkecimpung duluan online ya. Masuk kelas sana, masuk kelas ini, menemui ustazah yang bacanya ketika kita baca ba disalahkan harus ba gitu, abba, ya kan? Kadang itu ada, ya. Itu fasohatul lisannya itu sudah berbeda, gitu kan? Jadi mungkin beliau itu dari negeri Yaman atau negeri yang lain dari riwayat ya. Yaman atau riwayat Syam itu riwayat Mesir ya itu perbedaan di situ ya. Tayyib, ada yang ditanyakan lagi? Yang tadi syarat-syarat yang mukalaf berakal itu saya yang sampai pembagian gilanya itu agak ini Ya, insya Allah nanti bisa
didengarkan apa itunya rekamannya nggih. Insyaallah nanti ada insyaallah ana share di Zoom di YouTube kalau insyaallah. Tapi ya itu tadi semoga dimudahkan insyaallah. Kalau nggak link ya ana kasih ke YouTube. Kalau YouTube itu kan enak. Jadi kita bisa lihat misalnya 2 hari lagi kita lihat bisa tahu. 1 bulan lagi kita lihat kan bisa kita tahu. Nanti tapi Zoom link YouTube-nya itu kan anak privat ya. Jadi hanya untuk MOIS. Jadi tidak diperkenankan untuk halakoh lain, ya. Jadi ini privat, nggak boleh disebarkan, ya. Insyaallah nanti semoga Allah mudahkan. Nanti anak utak-utak dulu untuk yang bagian link ini, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita harus berinteraksi, ya. Jangan sampai diem aja nggak tanya. Terus ketika nggak paham diem aja, ya. Otomatis nanti kita kurang optimal nanti ketika kita mendapatkan ilmu, oke? Yang nggak hadir siapa saja Mbak Astria? Mbak Astria? Tadi ini ada yang baru izin di grup Ustazah, tapi kayaknya itu udah terhitung alfa ya. Iya, Soalnya baru izin di grup. Baru itu ya. Insya Allah kalau pekan ini, pekan pertama ini ya, kita belum masuk kepada pelajaran, ya, belum masuk kepada pelajaran. Jadi insya Allah pekan kedua, pekan ketiga itu sudah kita harus optimalkan ketika kita belajar. Ya sudah masuk ke bab yang sudah memang kita harus optimal, harus benar-benar memperhatikan ya, bahkan menulis untuk itu. Jadi nanti tata caranya ketika kita belajar di MOIS ini nanti ada evaluasi juga, ada ujian juga nih, ada ujian setelah tutup bab ya di bab muqaddimah ya tutup bab sampai bab irja nanti insya Allah ada evaluasi. Terus nanti ada juga setoran fasahatul lisan dari riwayat Syam ya. Nanti kita juga diarahkan di situ. Nah, dan juga di akhir ujian nanti Antuna itu nanti dites sama Ustadzah ya, mudiroh yang mengampu Moisha ya. Jadi bukan kami yang mengetes jenengan. Jadi yang ngetes itu langsung yang dari mudiroh insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Tapi di sini jangan berkecil hati, insya Allah Antuna dimudahkan ya. Niatkan menuntut ilmu ini dengan apa? Mencari ridhonya Allah dan pahala ya, pahala dari Allah. Jangan mencari dunia ya. Oh ya, pada yang ditanyakan lagi. Misal Ustadzah, ana itu dari dasar Ustadzah belum paham makhraj Ustadzah. Insya Allah pelan-pelan. Karena mempelajari makhraj itu juga kalau awam baru memang awal ya, memang pelan-pelan. Apalagi yang usianya sudah tua ya, menempatkan huruf satu dengan huruf lainnya itu memang butuh pemikiran yang keras untuk yang sudah manula ya, sudah tua. Kalau yang masih muda-muda insya Allah masih bisa lah untuk mencerna gitu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum Ana tutup, tafadhali. Kalau ada yang ditanyakan. Bu Saparina dari Mojokerto nggih? Bu Rina? Iya, saya dari Mojokerto. Mojokertonya mana, Gedek. Ana juga Gedek. Ana juga Iya. dari Mojokerto loh.
Oh iya. Tapi saya aslinya bukan orang Mojokerto, saya asli Sumatera. Oh, asli Sumatera. Nggih. Mojokerto Gedek yang mana? Di belakang pabrik gula, Gempol Kerep. Pernah itu kenal Miss nggak? Pernah ikut ke Miss atau? Miss, saya di sini masih baru, Ustazah. Oh, Masjid Iya. Imam Syafi'i. Masjid Imam Syafi'i, Mojokerto ya? Nah,